Selamat datang di PH Gengsi. Halo semuanya, pada minggu ini saya akan membahas ataupun mereview sebuah buku karya Indah Darmastuti yang berjudul Pengukur Bobot Dosa. Berikut ini bukunya. Dari covernya ini dia berwarna putih tapi seperti warna abu-abu. Di sini juga ada timbangan. Nah, di bawahnya itu ada gambar jantung. Nah, di buku ini terdapat beberapa kumpulan cerita-cerita yang terbagi dari 13 subjudul cerita. Cerita-cerita tersebut diantaranya Dalam Tubuhku, Portal, Perdebatan Sebelum Senja, Piring Bapak, dan untuk cerita yang ini saya cukup suka, yaitu Pengukur Bobot Dosa. Nah, kenapa judulnya Pengukur Bobot Dosa? Nah, itu setelah saya baca di judul yang itu, ceritanya adalah seorang penggali kubur yang bernama Pak Syukur. Nah, kisah ini dari seorang penggali kubur yang bernama Pak Syukur. Dia bekerja menggali kubur setiap ada warganya yang meninggal. Dia bekerja secara sendirian. Tanpa disadari, akhlak ataupun segala perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia ini, baik itu kebaikan ataupun sebuah hal-hal yang buruk, yang jelek, itu semua bisa diketahui oleh Pak Syukur itu sendiri sebagai tukang gali kubur. Nah, ketika Pak Syukur ini mulai menggali kubur saat ada warganya yang meninggal, itu dia menggali mulai dari yang hal mudah hingga yang tersulit. Maksudnya yang mudah dan tersulit ini yaitu ketika dia menggali sebuah tanah, mungkin pada umumnya kayak P kali L. Nah, itu dia bisa mengerjakan kalau paling mudah sekitar di nggak sampai setengah jam, dan yang paling sulit itu ketika dia menggali tanah tapi nggak sampai dalam banget itu loh, susah gitu digalinya. Mungkin 1 jam lebih kali ya. Udah gitu dibarengi juga dengan rasa lelah. Ya mungkin kalau di bayangan saya itu cucuran keringatnya sampai tumpah-tumpah ya mungkin kali ya. Yang saya ketahui dari buku ini, ketika kita menabur sebuah kebaikan dalam bentuk apapun, misalnya kita selalu memberi ataupun membantu kepada sesama kita yang teman-teman yang kurang mampu. Nah, itu ketika kita meninggal, biasanya kuburan kita akan dilapangkan, akan dimudahkan, prosesnya lebih cepat sehingga tidak membebankan sang penggali kubur ini. Dalam hal ini yaitu Pak Syukur itu sendiri. Nah, di dalam cerita tersebut ada seorang anak muda, ialah Damar, yang ketika meninggal kuburannya digali oleh Pak Syukur itu. Dia orangnya selalu baik kepada warga-warga sekitar dalam bentuk apapun lah pokoknya. Nah, namun sebaliknya, ketika kita menaburkan sebuah hal-hal kejahatan ataupun yang dampaknya negatif kepada orang-orang di sekitar kita, itu akan menyulitkan sang penggali kubur itu sendiri. Dalam hal ini ialah Pak Syukur. Ketika menggali, dia akan mengalami kesusahan. Entah misalnya itu tanahnya keras ataupun terlalu lembek, dan juga bahkan misalnya ukurannya sudah ditentukan namun tidak dapat disesuaikan. Bisa juga lebih mengecil, jadinya sempit gitu ya kan. Nah, dalam hal ini ialah istrinya sendiri, istri Pak Syukur, yang ternyata terdapat kisah-kisah kelam ataupun kisah buruk yang membuat Pak Syukur itu sendiri tidak mudah memaafkan kesalahan istrinya, sehingga memunculkan banyak gunjingan-gunjingan maupun cibiran dan juga gosip-gosip dari warga-warga sekitar. Kenapa kuburan istrinya ini susah digali ataupun tidak sesuai dengan ukuran mungkin kali ya. Warga-warga sekitar memberi sebuah saran ataupun masukan agar Pak Syukur ini memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh istrinya. Mungkin berat bagi Pak Syukur itu sendiri, tapi ya mau tidak mau dia juga harus memaafkan agar kuburan istrinya bisa cepat diselesaikan, dan hasilnya sebuah mukjizat datang begitu cepat setelah ia memaafkan segala kesalahan yang telah diperbuat oleh istri Pak Syukur ini sendiri. Nah, kemudian selain yang judulnya Pengukur Bobot Dosa itu, saya juga menyukai salah satu cerita yang judulnya Piring Bapak. Cerita ini mengisahkan sebuah objek utama yang difokuskan kepada sebuah piring. Nah, piring ini berbahan porselen. Si bapak ini tidak menginginkan barang-barang dia, yaitu piring yang berbahan porselen, pokoknya peralatan makan dia, dan juga perabot-perabot yang berbahan porselen itu dikhususkan untuk dia sendiri, agar tidak bisa disentuh ataupun diganggu-gugat oleh sang istri maupun anak-anaknya. Nah, peralatan-peralatan ini
yang seperti sudah saya sebutkan tadi, yaitu peralatan makan ataupun perabot-perabot yang berbahan porselen. Nah, itu tidak bisa disentuh ataupun digunakan oleh siapapun, tak terkecuali sang istrinya sendiri. Nah, apabila melanggar perjanjian tersebut, maka akan diberikan sebuah sanksi berupa hukuman. Nah, jika saya ingat-ingat berupa sebuah pelarangan yang jika dilakukan akan diberikan sebuah sanksi hukuman, itu kita itu seperti semakin dibuat larangan, maka rasa penasaran kita akan semakin besar, kayak seperti ingin melanggar sebuah perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, dalam hal ini peralatan yang berbahan porselen, si anak ini penasaran seperti apa sih bentuknya, apakah dia mengkilat ataupun kayak barang-barang mewah yang harganya bisa sampai ratusan juta. Saya pun juga di sini seperti penasaran seperti apa sih kok sampai si bapak melarang keras tidak disentuh barang-barangnya ataupun tidak boleh digunakan. Nah, sebagian tokoh yang ada di dalam buku ini, 13 sub cerita ini, itu rata-rata memiliki kenangan-kenangan buruk di masa lalunya ataupun yang mistis. Nah, pada masa lalu itu sendiri tidak hanya menyimpan sebuah kejayaan ataupun kebahagiaan, kasih sayang maupun hal yang lainnya. Nah, di sisi lain terdapat sebuah penyesalan hidup ataupun sebuah ekspresi kekecewaan, ekspresi wajah muram kita, dan juga menimbulkan sebuah tragedi yang menimbulkan efek traumatis baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu saja terlebih dahulu pada minggu ini di buku Pengukur Bobot Dosa karya Indah Darmastuti, seorang wanita kelahiran dari Solo. Mungkin itu saja, sampai berjumpa pada buku selanjutnya di minggu depan. Mohon maaf jika saya terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dan terima kasih. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Boleh kritik maupun saran.